semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Jesslyn Helga dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada teori komunikasi Lasswell. Teori ini menjelaskan tentang model komunikasi dasar, yaitu siapa mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Pada dasarnya, teori ini menjelaskan tentang adanya unsur-unsur komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media atau saluran, komunikan, dan feedback. Yang kedua adalah teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon and Weaver pada tahun 1949. Teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu bentuk transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam mengirim pesan. Dalam hal ini, sinyal berpengaruh sangat penting karena jika sinyalnya buruk, maka proses komunikasi akan berjalan dengan buruk. Begitupun sebaliknya, ketika sinyalnya bagus, maka proses komunikasi akan berjalan dengan baik pula. Yang ketiga ada teori use and gratification. Teori ini dikemukakan oleh Bloomer and Katz pada tahun 1974. Teori ini berpendapat bahwa pengguna media dapat memilih sendiri informasi apa yang akan ditonton, sesuai kebutuhannya masing-masing. Dalam hal ini, komunikan mempunyai kuasa penuh atas informasi yang akan diterimanya. Yang keempat adalah teori agenda setting. Teori ini dikemukakan oleh McCann and Shaw pada tahun 1972. Teori ini berpendapat bahwa ketika suatu peristiwa diberitakan lebih atau lebih diberikan penekanan, maka masyarakat akan menganggap berita itu penting, dan begitupun sebaliknya. Maka dari itu, dalam hal ini, media mempunyai peranan yang kuat dalam membentuk asumsi masyarakat terhadap suatu peristiwa. Yang kelima ada teori nativisme. Teori ini dikembangkan oleh Kamsky and Hadley pada tahun 1993. Teori ini berpendapat bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang berkomunikasi melalui verbal. Selanjutnya ada normatif teori. Teori ini berasumsi bahwa seharusnya media massa dapat menampilkan berita-berita atau hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada di lingkungan masyarakat. Yang ketujuh ada social learning theory. Teori ini berpendapat bahwa pada saat ini media massa dapat digunakan sebagai pembelajaran sosial melalui media massa. Dan masyarakat saat ini dapat belajar sosial hanya dengan mengamati media massa saja. Yang kedelapan adalah teori inokulasi. Teori ini berpendapat bahwa jika individu atau kelompok tidak memiliki informasi yang lebih, maka ia akan dengan mudah untuk dipengaruhi. Maka dari itu, sebaiknya individu atau kelompok tersebut yang tidak memiliki informasi yang lebih diberikan lagi informasi yang lebih banyak agar ia dapat menolak informasi-informasi yang tidak sesuai dengan informasi yang telah ia miliki. Yang kesembilan adalah teori behaviorisme. Teori ini berasumsi bahwa khalayak atau individu akan belajar untuk memberikan respon terhadap suatu rangsangan berdasarkan pengalamannya. Yang ke-10 ada teori difusi inovasi. Teori ini berpendapat bahwa suatu inovasi akan disampaikan kepada khalayak melalui saluran-saluran atau media tertentu. Yang ke-11 ada teori sibernetik. Teori ini dikemukakan oleh Wiener pada tahun 1945. Teori ini merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antar sistem dengan lingkungan dan dengan sistem itu sendiri. Pengontrol ini berfungsi untuk memperhatikan lingkungan dan biasa juga digunakan dalam proses pendidikan sebagai proses belajar yang lebih efektif. Yang ke-12 ada teori stimulus respon. Teori ini mengajarkan bahwa setiap stimulus pasti memiliki respon yang berlangsung secara spontan. Yang ke-13 ada teori komunikasi humanisme. Teori ini dikemukakan oleh McNeill pada tahun 1977. Teori ini lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab antar individu.
dengan harapan nantinya individu dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Yang ke-14 ada teori kultivasi. Teori ini dikemukakan oleh George Gardner. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massal lebih memiliki efek yang bersifat kumulatif dan berdampak pada tataran sosial budaya masyarakat daripada personal seseorang. Yang ke-15 adalah teori spiral of silence atau spiral keheningan. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pandangan umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu, serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel and Newman pada tahun 1976. Yang ke-16 adalah teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh proses penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld dan teoritikus lainnya. Teori komunikasi dua tahap membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan dalam kegiatan kampanye pemilihan umum tahun 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Yang ke-17 adalah teori konstruktivisme. Teori ini beranggapan bahwa manusia memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan suatu bahasa pertama dan kedua. Teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran yang generatif, pembelajaran yang dilakukan untuk menemukan dan menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Selanjutnya ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme mengedepankan proses belajar dibandingkan hasil proses itu sendiri. Menurut aliran ini, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita dalam menafsirkan suatu kejadian atau peristiwa di dalam suatu lingkungan. Yang ke-19 ada teori peluru atau jarum hipodermik. Teori ini dikemukakan oleh Scram pada tahun 1950. Teori ini berpendapat bahwa media massa memiliki kuasa penuh untuk menyebarluaskan informasi kepada halayak luas. Dan teori ini juga berpendapat bahwa komunikan dianggap pasif dan tidak berdaya atas informasi yang disampaikan. Yang ke-20 ada teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Rockledge and Divler pada tahun 1976. Fokus teori ini terletak pada kondisi struktural yang terjadi di masyarakat. Teori ini dapat disematkan dalam komunitas masyarakat modern di mana masyarakat modern lebih mengedepankan media massa sebagai suatu hal yang penting untuk mencapai tujuan beberapa proses. Di antaranya adalah proses memelihara, perubahan, serta konflik yang terjadi di tataran masyarakat, dan masalah perorangan atau individu yang terjadi di aktivasi sosial. Yang ke-21 ada teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa dan dinilai dari kepentingan penggunaannya. Teori ini juga merupakan turunan dari teori use and gratification. Yang ke-22 ada teori analisis transaksional. Eric Berne pada tahun 1964 mengungkapkan bahwa teori ini merupakan pendekatan dari psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Teori ini juga dimanfaatkan untuk mengetahui bentuk dari isi pesan yang disampaikan dalam suatu komunikasi. Selanjutnya adalah teori komunikasi administrasi. Teori ini merupakan proses penyampaian informasi yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang ke-24 ada teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia menjelaskan bahwa dalam perilaku manusia dalam konteks interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang berkesinambungan. Interaksi terlaksana dari perilaku kognitif dan pengaruh dari lingkungan. Yang terakhir ada teori interaksi simbolik. Teori ini
ini terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan hubungan masyarakat dengan individu. Individu-individu melalui aksi dan interaksi yang komunikatif memanfaatkan simbol-simbol bahasa serta isyarat lainnya dalam mereka berkomunikasi. Nah, itu tadi 25 teori komunikasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya, Natasha Jasmine Helga, mengucapkan terima kasih.